Hai, saya Azwar, ketemu lagi di channel saya. Nah, saya bingung sama Xiaomi itu. HP ini tuh harganya di atas 5 juta kalau menurut saya. Ini cuman 3 jutaan loh. Oke, mari kita bahas. Oke, mulai dari desain back cover. Desainnya minimalis dari kaca dengan permukaan glossy, tapi kalau kena sidik jari tuh nggak begitu kelihatan. Samping kanan kirinya melengkung yang bikin handlingnya tuh nyaman dipegang. Baik bodi depan dan belakang itu udah dilindungi Corning Gorilla Glass 5 ya. Nah, terus setup kameranya nih dibikin unik, ada 2 level bump. Kalau pertama lihat memang agak aneh gitu ya. 1 level bump aja udah tebel. Nah, ini ada 2. Kalau pas ditaruh di meja ya bakalan gonjang-ganjing kayak gini, dan karena ini makanya saya sarankan untuk pakai casing aja biar bumpnya tetap aman. Kalau diperhatiin, desain Redmi Note 10 Pro ini tuh desainnya ramping ya, nggak kayak Redmi Note 9 kemarin ya, yang lebih lebar. Dengan desain ramping kayak gini sih lebih nyaman dipegang sih kalau menurut saya. Dan dilihatnya tuh jadi enak gitu, ya nggak sih? Nah, akhirnya nih guys, di seri Redmi Note, akhirnya dikasih layar Super AMOLED. Dan nggak cuman itu, dikasih refresh rate 120Hz yang bakalan enak buat main game atau bersosial media. Layarnya ini support HDR10 yang bikin tampilan layar makin tajam. Touch samplingnya 240Hz, DCI P3, color gamut yang luas, tingkat kecerahan 1200 nits, yang kalau dipakai di bawah sinar matahari langsung ya bakalan tetap enak sih, nggak masalah kalau gitu. Resolusinya sendiri Full HD Plus 1080 x 2400 pixel dengan lebar 6,67 inch. Tampilan layarnya oke banget lah buat nonton film di Netflix atau buat main game. Apalagi kamera depan itu dikasih model pansel yang kecil banget. Jadi berasa luas aja sih layarnya. Nah, karena layarnya ini udah pakai Super AMOLED, jadi ada fitur Always On Display. Tapi menurut saya itu nggak always banget sih. Jadi kadang nyala itu cuma bentar, habis itu hilang. Kalau di brand lain kan dia nyala terus ya, always ya, nyala terus ya. Nah, ini dia tuh nggak. Kalau layar habis mati kayak gitu, dia nyala cuman berapa detik, habis itu hilang. Kamera Redmi Note 10 Pro ini tuh punya total 5 kamera. Kamera utamanya 108MP, ultrawide 8MP, telemakro 5MP, dan depth sensor 2MP. Sedangkan untuk kamera depan sebesar 16MP. Interface-nya sendiri sih nggak banyak berubah ya dari handphone Xiaomi lainnya. Mode kameranya juga masih familiar. Yang baru itu ada mode dual video, foto atau video clone, mode vlog, dan ada mode tilt shift untuk fotonya. Saya sendiri tuh sempat kaget loh sama hasil kamera ini. Hasilnya bagus. Awalnya saya kira pasti hasil kameranya bisa aja, tapi enggak ternyata. Warna, detail, saturasi, white balance, dynamic range, hampir semuanya bagus. AI-nya juga berjalan dengan baik, foto processing-nya juga cukup cepat, foto bokehnya juga saya rasa ya udah cukup rapi lah ya, walaupun nggak sempurna. Masih ada bagian yang kurang rapi menurut saya. Maksud saya bagus di sini tuh asal kalian bisa dapat foto dengan komposisi yang bagus ya, kayak misalnya cahaya yang cukup. Karena kalau dipakainya di tempat yang minim cahaya, ya masih ada noise sana sini sih. Ya tapi masih bisa saya maafin lah. Untuk hasil video menurut saya nggak sebagus hasil fotonya sih. Kalau dapet tempat yang terang aja, yang cukup cahaya ya bisa bagus videonya. Cuman kalau udah minim cahaya ya bakalan banyak noise juga sana sini. Cuman untuk fitur super steady saya rasa juga masih kurang bagus ya, masih kurang smooth. Kayaknya dari saya review Redmi Note 8 series sampai sekarang udah seri 10, untuk hasil videonya tuh kalau menurut saya itu nggak ada perubahan yang signifikan ya. Atau saya yang kurang pintar ngambil video ya? Bisa jadi sih ya. Terus untuk hardware nih, Redmi Note
10 Pro ini punya chipset Snapdragon 732G dengan fabrikasi 8 nanometer, RAM 8GB dan internal storage 128. Dibalut dengan OS Android 11 dan MIUI 12. Secara user interface-nya sih saya rasa ini ya udah cukup stabil ya. Dalam penggunaan saya sehari-hari sih saya nggak pernah nemuin crash atau gimana atau nge-hang tiba-tiba kayak gitu. Cuman sekali kemarin waktu saya ambil sampel foto itu tiba-tiba di layarnya itu ada logo MIUI gitu. Kirain saya tuh ambil foto apa kok ada logo kayak gitu, ternyata nge-restart guys. Tapi cuman sekali itu doang sih, belum nemuin lagi. Habis itu ya udah lancar lagi. Baterainya gede, yaitu 5020 mAh dan disupport fast charging 33 watt. Xiaomi ngeklaim bisa ngisi 59% itu cuma dalam waktu 30 menit doang. Skor Antutu versi 9 menghasilkan skor 300 ribuan. Harusnya skor segini sih nggak ada masalah ya buat game berat kayak Genshin Impact. Ya benar aja, game Genshin Impact tuh bisa dimainin dengan lancar, cuman kurang di grafik aja sih kalau menurut saya, masih kurang tajam. Tapi ya it's okay lah. Call of Duty Mobile nggak ada masalah, dapat grafik very high dan frame rate max. PUBG juga sama, dapat settingan Smooth Ultra, udah lancar juga sih, nggak ada masalah. Untuk handphone sekarang yang punya dual speaker atau speaker stereo kayak gitu tuh udah jadi nilai plus ya buat saya. Terlebih saya suka lihat film atau dengerin musik lewat HP. Dan itu ada di HP ini. Soal kualitas belum yang bagus-bagus banget sih, tapi setidaknya ngasih experience menonton film atau dengerin musik jadi lebih nyenengin sih. Untuk fitur fingerprint dan face unlock sih ya udah cukup cepat dan akurat sih. Malah selama saya pakai HP ini tuh kayaknya nggak pernah miss gitu sidik jari saya. Nah handphone ini kan udah pakai layar Super AMOLED ya, tapi kenapa fingerprintnya tuh ditaruh di samping gitu? Dia kenapa nggak pakai under display fingerprint gitu? Ya mungkin Xiaomi punya pertimbangan sendiri sih ya buat naruh fingerprint di samping kayak gini. Atau jangan-jangan engineer-nya lupa kali. Kan biasa Redmi Note pakai IPS, tiba-tiba pakai AMOLED. Dia lupa engineer-nya. Kalau dibandingkan dengan seri terdahulunya, seri Redmi Note 9, ini tuh udah banyak improvement sih kalau menurut saya. Speaker udah udah stereo. Terus untuk kamera udah 108 megapiksel ya. Terus layarnya udah pakai Super AMOLED. Kalau Redmi Note 9 kan belum ya. Oke, segini dulu aja video review saya tentang Redmi Note 10 Pro. Mohon maaf kalau masih ada kesalahan di video saya ini. Mohon dibantu subscribe channel saya ini. Mohon juga dibantu like, share, dan komen. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Asbar pamit. Bye-bye.